Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Ada informasi menarik untuk kalian yang kelas 6 SD untuk melanjutkan di jenjang selanjutnya, bahwa SMP Islam sudah mulai dibuka pendaftaran peserta didik baru tahun 2021-2022. Bagi kalian yang kelas 6 SD, langsung saja daftar, sudah dibuka. Untuk online bisa kalian buka di kolom deskripsi di bawah ini nanti ya. Oke. Dan untuk pendaftar di bulan Januari sampai dengan Februari ini ada potongan Rp600.000 untuk biaya administrasinya. Nah, menarik bukan? Oke, silakan langsung saja daftar. Bisa online atau juga bisa langsung datang ke sekolah. Alamatnya Jalan Pahlawan 3, belakangnya Kecamatan Sidoarjo, depannya Sun City. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi. Hari ini pembelajaran tentang materi sistem persamaan linear dua variabel kelas 8. Ini materi seharusnya di semester 3 ya. Berhubung waktunya kurang, jadi saya jelaskan di semester 4. Oke. Sistem persamaan linear dua variabel, disingkat SPLDV biar tidak panjang-panjang ya. Persamaan linear satu variabel. Masih ingat dengan persamaan linear satu variabel? Satu variabel berarti variabelnya hanya ada satu. Contohnya, bentuk umumnya adalah AX plus B plus C sama dengan 0, atau juga bisa AX plus B sama dengan C. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A dan juga B itu anggota bilangan real. Contohnya 3X plus 4 sama dengan 10. Oke, persamaan linear dua variabel PLDV. Tadi persamaan linear satu variabel, variabelnya hanya satu. Sekarang persamaan linear dua variabel, berarti variabelnya ada dua, X atau Y atau A, B, dan lainnya. Bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, atau juga bisa dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Dengan A dan B juga itu tidak sama dengan 0, dan A, B, dan juga C itu anggota bilangan real. Contohnya misalkan 3X plus 4Y dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, itu PLDV. Variabelnya ada dua, X dan Y, atau A dan B. Pokoknya semua huruf pengganti angka itu adalah variabel. Oke, selanjutnya sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Misalkan seperti ini, ada persamaan linear dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C. Ada lagi PLDV kedua yaitu PX plus QY sama dengan R. Nah, di sini PLDV pertama yaitu AX plus BY sama dengan C.
itu penyelesaiannya X dan Y nya itu hasilnya sama nanti dengan PLDV kedua. Nah, bentuknya seperti ini, sistem persamaan linear dua variabel. Sistem berarti lebih dari satu ya, lebih dari satu. Sistem itu lebih dari satu, terus persamaan linear dua variabel yaitu ada tanda sama dengannya. Terus kalau linear itu berpangkat satu variabelnya, terus dua variabelnya ada dua. Jadi sistem persamaan linear dua variabel yaitu apa? Ya kalian ambil pengertian sendiri ya. Pokoknya kalau sistem itu lebih dari satu. Terus persamaan berarti ada tanda sama dengannya. Terus linear artinya variabelnya berpangkat satu. Kalau berpangkat dua kuadrat. Kalau dua variabelnya ada dua. Nah, seperti itu. Oke, sebagai contohnya 3x plus 4y sama dengan 10 dan 2x plus y sama dengan 5. Nah, ini nilai x dan y nya ini sama kalau di sistem persamaan linear dua variabel. Jadi penyelesaiannya hasilnya sama. Oke, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada beberapa cara. Yang pertama metode grafik yang pertama. Kedua metode eliminasi. Ketiga metode substitusi. Dan yang terakhir metode gabungan. Jadi metode eliminasi dan substitusi itu digunakan kedua-duanya, digabung. Nah, seperti itu. Jadi keempat ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalian simak saja nanti. Tidak perlu semuanya digunakan, tidak perlu semuanya harus bisa. Kalian pilih salah satu saja yang penting mudah, yang kalian pahami. Kalau saya sukanya metode gabungan, lebih cepat, lebih singkat. Oke. Kita lanjut. Metode grafik yang pertama, langsung saja ya, contoh soal. Tentukan penyelesaian dari x plus y sama dengan 5 dan x plus 2y sama dengan 8. Oke. Penyelesaiannya kita menentukan nilai x dan y nya, ini ceritanya. Oke, yang pertama x plus y sama dengan 5. Ini kita pakai metode grafik yang pertama ya. Oke. Jadi kalau di sini kita ambil nilai x-nya. Biar mudah, kita ambil x-nya sama dengan 0. Biar ngitungnya mudah ya. Jadi x sama dengan 0. X-nya kita jadikan 0. Ini kita cari koordinatnya dulu. Jadi X sama dengan 0. Terus nilai X-nya ini kita substitusikan ke PLDV-nya. Jadi X sama dengan 0 kita substitusikan ke X plus Y ini. Karena X sama dengan 0 berarti kita tutup tangan saja. Nah, biar mudah seperti cara yang dulu itu ya. Berarti X-nya ditutup karena X-nya sama dengan 0. Oke, di sini sudah ditutup. Berarti tinggal Y sama dengan 5. Sudah ketemu Y-nya. Maka koordinatnya X-nya 0, Y-nya 5. Berarti koordinatnya 0,5. Kita simpan. Oke, sekarang Y sama dengan 0. Kalau tadi X sama dengan 0, bagaimana dengan Y sama dengan 0? Kita substitusikan lagi. X plus Y sama dengan 5. Terus di sini Y sama dengan 0, berarti Y-nya kita tutup. Berarti tinggal X sama dengan 5. Berarti koordinatnya X-nya 5, Y-nya 0. Berarti 5,0. Nah, titik koordinat kedua.
untuk persamaan linear dua variabel x plus y sama dengan 5. Oke, kita ke persamaan linear dua variabel yang kedua, yaitu x plus 2y sama dengan 8. Sama caranya kayak tadi. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke PLDV x plus 2y sama dengan 8. X sama dengan 0 berarti x-nya ditutup, jadi tinggal 2y sama dengan 8. Berarti y sama dengan 8 bagi 2, ketemunya 4. Jadi koordinatnya x-nya 0, y-nya 4, jadi 0,4. Nah, kita simpan. X sama dengan 0 sudah, sekarang y sama dengan 0. Kita substitusikan ke PLDV kedua, x plus 2y sama dengan 8. Kalau y sama dengan 0 berarti y-nya 0 ya di sini. Berarti x ditambah 2 kali 0. Angka berapa saja kalau dikali 0 hasilnya 0. Berarti ditutup saja ya, hasilnya 0 karena. Jadi di sini tinggal x sama dengan 8. Berarti koordinatnya 8,0. X-nya 8, y-nya 0. Oke, sekarang kita siapkan koordinat kartesiusnya. Nah, di sini sudah siap. Kita titik yang pertama 0,5. X-nya 0, y-nya 5 di sini ya. Yang kedua ini 5,0, x-nya 5, y-nya 0 di sini. Terus ditarik garis. Nah, ini adalah garis x plus y sama dengan 5. Oke, sekarang PLDV kedua. Koordinatnya 0,4, x-nya 0, y-nya 4 di sini. Yang kedua 8,0, x-nya 8, y-nya 0 di sini. Terus ditarik garis. Nah, ini adalah garis x plus 2y sama dengan 8. Oke, bagaimana hasilnya? Hasil penyelesaiannya. Hasil penyelesaiannya adalah titik potong antara dua garis. Di sini titik potongnya mana? Ini ya. Titik potongnya di sini ketemu pada koordinat 2,3. Jadi hasil penyelesaiannya HP itu hasil penyelesaian ya. Hasil penyelesaian sama dengan 2,3. X-nya 2, y-nya 3. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk metode grafik ini tidak semua SPLDV, tidak semua sistem persamaan linear dua variabel bisa diselesaikan dengan metode grafik ini. Jadi itu kekurangannya. Nanti ada hasil perpotongan dua garis itu tidak tepat di garis, jadi hasilnya tidak akurat. Oke, itu kekurangan metode grafik. Kita lanjut ke metode eliminasi. Metode eliminasi. Eliminasi artinya apa? Dieliminasi berarti dikeluarkan atau dihilangkan. Nah, kalau bahasa saya dinolkan. Dinolkan, dihilangkan ya, sama saja. Ya wis, terserah sampean, yang penting ngerti. Metode eliminasi. Contoh soal. Ini ada soal cerita. Di sebuah toko, Dewi membayar Rp7.000 untuk membeli 2 buku dan 1 pensil. Di toko yang sama, Sari membeli 3 buku dan 4 pensil dengan harga 13.000. Berapakah harga 1 buku dan 1 pensil? Nah, yang ditanya harga satuannya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan SPLDV. Oke, kita jawab. Misalkan buku itu B. Saya ubah ke variabel ya. Buku itu B,
dan pensil itu P. Jadi tidak harus X dan Y, boleh huruf terserah sampean. Misalkan suka A ya silakan. Ini biar mempermudah, buku berarti B, pensil berarti P. Nah seperti itu. Oke, yang dibeli Dewi itu berarti ini 2 buku dan 1 pensil. Berarti PLDV-nya berbunyi 2B, 2 buku jadi 2B ya. Ditambah 1 pensil berarti P saja. Kalau koefisiennya 1 berarti satunya tidak usah ditulis ya. Jadi P saja. Dewi membayar 7.000 berarti sama dengan 7.000. Jadi 2B tambah P sama dengan 7.000. Oke, sekarang yang dibeli Sari. Sari membeli 3 buku dan 4 pensil. 3 buku berarti 3B. Ditambah 4 pensil berarti 4P. Bayarnya berapa? 13.000. Jadi sama dengan 13.000. Nah, kita mencari nilai 1 pensil dan 1 buku. Oke, setelah itu kita samakan dulu. Misalkan eliminasi B. Boleh ya eliminasi B atau eliminasi P, terserah kalian. Hasilnya ya tetap sama. Misalkan ini saya eliminasi B. Eliminasi B berarti artinya menghilangkan atau menolkan B-nya. Oke, di sini yang bervariabel B yaitu 2B dan 3B. 2B dan 3B. Biar sama itu dikalikan angka berapa. Nah, seperti itu. Kalau ini 2B, ini 3B. Yang atas ini, yang PLDV yang atas ini saya kalikan 3. Karena 2B kali 3 6. Terus yang bawah saya kalikan 2. 3B dikali 2 sama dengan 6 juga. Nah, 6 kurangi 6 0. Nah, itu maksudnya. Atau bisa kalian silang ya, bisa kalian tuker. Misalkan ini yang atas ini 2B, yang bawah 3B. Ya pindah aja, kalau yang atas dikali 3, yang bawah kali 2. Nah, silang seperti ini. Pasti sama nanti. Oke, setelah itu kita kalikan satu persatu, dikalikan 3 yang PLDV yang atas ini. 2B kali 3 sama dengan 6B. Ini plus P dikali 3 plus 3P sama dengan 7.000 kali 3 21.000. Sekarang yang PLDV kedua, 3B kali 2 6B ditambah plus 4P dikali 2 8P ya, sama dengan 13 kali 2 sama dengan 26.000. Oke, di sini variabel B-nya sudah sama karena kita eliminasi B ya, berarti menolkan B-nya. Ini sudah sama, berarti agar 0 ya dikurangi. Kalau ditambah 6 tambah 6 12, nggak ketemu nanti. Jadi kita kurangi biar 0. 6B kurangi 6B 0. 3P kurangi 8P negatif ya, negatif 5P sama dengan 21.000 dikurangi 26.000 sama dengan negatif 5.000. Jadi bisa kita tebak P sama dengan negatif 5.000 dibagi negatif 5, ketemunya 1.000. Jadi harga satu pensil itu 1.000. Gitu maksudnya ya. P itu pensil. Oke, eliminasi B sudah. Sekarang eliminasi P. Caranya sama, kita tulis sistem persamaan linear dua variabelnya.
Eliminasi P berarti menolkan P-nya, menghilangkan P-nya. Biar sama, dikalikan seperti tadi. Coba dilihat yang bervariabel P. Di sini ada 1 dan 4. Langsung kita kalikan saja ya. Yang atas ini 1, yang bawah 4. Berarti dikalikan, ditukar. Yang atas dikali 4. Yang atas dikali 4, yang bawah dikali 1. Nah, seperti itu. Biar sama. Tidak harus dikali ini ya. Yang penting sama, terus hasilnya 0 itu boleh. Dikali berapapun yang penting hasilnya sama nanti. Oke, sekarang kita kalikan 2B kali 4 sama dengan 8B. P kali 4 sama dengan 4P, jadi 8B tambah 4P sama dengan 7000 kali 4, 28.000. Oke, sekarang PLDV kedua. 3B kali 1 tetap ya, 3B plus 4P kali 1 tetap 4P sama dengan 13 kali 1, 13.000. Oke, yang bervariabel P di sini sudah sama, yaitu koefisiennya 4. Berarti biar 0 kita kurangi. Apakah harus dikurangi? Tidak harus. Yang penting 0. Jadi nanti ada yang negatif terus ada yang positif. Kalau dikurangi itu malah tidak 0. Ya, bisa kalian jumlah. Kalau dijumlah bisa 0, ya dijumlah. Jadi tidak harus dikurangi. Jadi tergantung apa ini hasilnya, harus 0. Karena ini 4 kurangi 4 0, berarti saya kurangi. Kalau dijumlah 4 tambah 4 ya 8, enggak ketemu nanti, jadi dikurangi. 8 kurangi 3, 8B kurangi 3B, 5B. 4P dikurangi 4P, 0. 28 kurangi 13, 28.000 kurangi 13.000, 15.000. Jadi bisa kita tulis 5B sama dengan 15.000. Jadi B sama dengan 15.000 bagi 5, ketemunya 3.000. Oke, jadi harga satu buku itu 3.000, sedangkan harga satu pensil itu 1.000. Nah, kurang lebihnya seperti itu metode eliminasi. Oke, kita lanjut ke metode substitusi. Contoh soal langsung, tetap ya soalnya sama. Oke, kita jawab. Misalkan buku B dan pensil P sama tadi, yang dibeli Dewi itu 2 buku dan 1 pensil, berarti 2B tambah P sama dengan 7.000. Yang dibeli Sari tadi 3 buku dan 4 pensil, jadi 3B plus 4P sama dengan 13.000 bayarnya. Oke, kita tulis lagi SPLDV nya ini. Di sini di metode substitusi ini kita ubah dulu PLDV nya menjadi, misalkan di sini PLDV yang pertama ini ya, kita bisa mencari P-nya. Jadi kita ubah bentuknya. Jadi misalkan ini 2B plus P sama dengan 7.000, berarti kita rubah jadi P sama dengan. Nah, seperti itu. Usahakan cari yang koefisien variabelnya hanya 1. Misalkan di sini adalah P. Koefisiennya berapa? 1. Nah, berarti yang kita rubah adalah PLDV yang pertama ini, yang 2B plus P sama dengan 7.000. Nah, kita ubah jadi P sama dengan. Nah, seperti itu. Apakah harus PLDV pertama? Tidak. PLDV kedua, yang baris kedua juga boleh. Yang penting kalian cari yang koefisiennya 1.
Atau kalau misalkan soalnya tidak ada koefisien satunya, misalkan koefisiennya 2 dan 3 dan selain 1, bisa kalian ubah bentuk jadi P sama dengan, atau X sama dengan, atau Y sama dengan. Nah, seperti itu. Oke, kita rubah yang PLDV pertama. Karena di sini ada P, jadi kita rubahnya lebih mudah. Jadi P sama dengan 7000. 2B ini pindah ke sana ya, pindah ruas jadi negatif 2B. Biar cepat, P sama dengan 7000 kurangi 2B. Nah, ini kita simpan. Jadi P itu 7000 dikurangi 2B. Oke, kita substitusi P. Substitusi P ke persamaan linear dua variabel yang kedua. Substitusi P ke persamaan linear dua variabel 3B plus 4P sama dengan 13.000. Kita lihat P-nya di sini ini ya, 4P. Berarti di sini ada P, berarti kita rubah jadi 7000 dikurangi 2B. Jadi nanti 3B plus 4 dikali 7000 dikurangi 2B sama dengan 13.000. Nah, seperti itu. Oke, 3B. Oke, 3B tetap 3B ya, ditambah 4 dikali di sini ada P, berarti dikali 7000 dikurangi 2B sama dengan 13.000. Yang bisa diselesaikan ini dikalikan, berarti ya 3B plus 4 kali 7000. 4 kali 7000 28.000. Terus 4 kali negatif 2B, jadi negatif 8B sama dengan 13.000. Yang bisa diselesaikan, nah ini yang suku sejenis ya, dikelompokkan dulu biar mudah. 3B sejenis dengan negatif 8B sama dengan 13.000 sejenis dengan 28.000. Jadi 28.000 ini dipindah ruas sini, plus 28.000 jadi negatif 28.000. Oke, 3B dikurangi 8B negatif 5B sama dengan 13.000 dikurangi 28.000 sama dengan negatif 15.000. Jadi B sama dengan negatif 15.000 per negatif 5 sama dengan 3.000. Oke, jadi harga bukunya 3.000, sama ya kayak yang eliminasi tadi. Ya pasti sama harusnya. Oke, substitusi B sama dengan 3.000. Karena B sudah ketemu, kita substitusikan nilai B sama dengan 3.000 ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai P. Jadi substitusi P itu memperoleh B, memperoleh nilai B. Substitusi B memperoleh nilai B. Seperti itu. Substitusi B sama dengan 3.000 ke salah satu persamaan. Misalkan saya pilih persamaan 2B plus P sama dengan 7.000, yaitu persamaan pertama. Apakah boleh ke persamaan kedua? Boleh, silakan, terserah. Jadi tidak hanya ke persamaan satu, ya persamaan dua boleh, terserah kalian. Misalkan ini saya substitusikan ke 2B plus P sama dengan 7.000 ini. 2 dikali B, di sini ada B. Sedangkan B-nya sudah ketemu tadi 3.000. Berarti 2 kali 3.000 ditambah P sama dengan 7.000. Di sini 2 kali 3.000 sama dengan 6.000 ditambah P sama dengan 7.000. Jadi P sama dengan 7.000 dikurangi 6.000. Ketemunya 1.000. Jadi harga pensil sama dengan 1.000. Jadi harga satu buku Rp3.000, sedangkan harga satu pensil Rp1.000. Sama ya.
Oke, kita lanjut ke metode gabungan. Gabungan antara eliminasi dan substitusi. Contoh soal. Di sebuah toko, Dewi membayar 7.000. Tetap sama ya. Langsung saja kita jawab. Misalkan buku sama dengan B, pensil P. Jadi yang dibeli Dewi itu 2B ditambah P sama dengan 7.000, sedangkan yang dibeli Sari sama dengan 3B ditambah 4P sama dengan 13.000. Oke, yang metode gabungan ini yang pertama kita eliminasi dulu. Kita eliminasi B. Apakah boleh eliminasi B? Boleh, terserah kalian. Misalkan ini saya eliminasi B, berarti menyamakan koefisiennya B yang ada variabelnya B. Di sini 2B dan 3B. Biar sama, yang atas saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 2. Nanti hasilnya 6 sama. Oke. Kita kalikan 3 yang persamaan yang atas, yang persamaan pertama. Yang persamaan kedua kita kalikan 2. Oke, 2B kali 3 sama dengan 6B. P kali 3 sama dengan plus 3P. 7.000 kali 3 sama dengan 21.000. Sekarang persamaan kedua, 3B kali 2 6B. 4P kali 2 8P. 13.000 kali 2 26.000. Eliminasi B, sedangkan B di sini koefisiennya sudah sama, yaitu 6. Bisa kita kurangi. 6 kurangi 6 0. 3P dikurangi 8P negatif 5P. 21.000 kurangi 26.000 sama dengan negatif 5.000. Jadi P sama dengan negatif 5P sama dengan negatif 5.000. P sama dengan negatif 5.000 dibagi negatif 5, ketemunya 1.000. Jadi harga pensil 1.000. Oke, selanjutnya substitusi P sama dengan 1.000 ke salah satu persamaan. Misalkan saya substitusikan ke persamaan pertama, yaitu 2B plus P sama dengan 7.000. 2B, tetap 2B ya. Yang diganti adalah yang ada P-nya. Oke, di sini ada P, berarti diganti 1.000. Karena sudah ketemu tadi P-nya, berarti dimasukkan nilai P-nya sama dengan 1.000 sama dengan 7.000. Jadi 2B sama dengan 7.000 dikurangi 1.000. 2B sama dengan 6.000. Sedangkan B sama dengan 6.000 bagi 2. Ketemunya 3.000. Jadi harga satu buku 3.000 dan harga satu pensil 1.000. Oke, harganya sama ya, hasilnya sama, berarti benar. Jadi ciri-cirinya kalau hasilnya sama itu benar. Oke. Tetap metode gabungan, tetapi soalnya agak beda. Contoh soal. Terdapat dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan 11 dan selisih kedua bilangan adalah 5. Berapakah hasil bilangan terbesar antara dua bilangan tersebut jika dikalikan 3? Nah, kira-kira gimana menurut kalian seperti ini soalnya? Oke, kita jawab ya. Misalkan bilangannya adalah A dan B, kan ada dua bilangan. Ada dua bilangan, misalkan A dan B, kan belum tahu ya bilangan itu berapa. Jadi kita misalkan A dan B. Oke, persamaan pertama kita peroleh dari soal kalau dijumlahkan ini sama dengan 11, berarti A ditambah B itu sama dengan 11. Misalkan
dua angka tadi kan A dan B, berarti A plus B sama dengan 11. Itu jadi persamaan pertama. Oke, kita cari persamaan kedua. Persamaan kedua ada petunjuknya dari sini. Selisih kedua bilangan adalah 5. Jadi selisih kedua bilangan adalah 5, maka A dikurangi B sama dengan 5. Nah, itu persamaan keduanya. Jadi persamaan satunya sudah ketemu, A ditambah B sama dengan 11. Persamaan keduanya A dikurangi B sama dengan 5. Nah, sudah jadi sistem persamaan linear dua variabel. Baru kita cari nilai A dan B-nya. Oke, di sini eliminasi B saja ya. Berarti langsung kita bisa mengurangi atau menjumlahkan ini, karena koefisiennya kan sama ya, 1. Ini plus 1, ini negatif 1. Meskipun beda notasinya, plus dan negatif, itu bisa kita kurangi atau kita jumlahkan. Ketemunya harus ketemu 0 ya, ini harus ketemu 0, namanya eliminasi kan ya. Misalkan kita kurangi ya, dicoba dulu, misalkan kita kurangi, ini koefisiennya 1B dikurangi negatif 1B. Nah, gitu ya maksudnya ya. Kita tulis di sini biar nggak bingung. Yang pertama ini positif ya, berarti positif 1B dikurangi negatif 1B. Nah, sudah betul ya. Nah, ini ada dua tanda, negatif sama negatif, jadi positif kan ya. Berarti 1B tambah 1B berarti tidak 0 hasilnya, berarti sama dengan 2B kan. Nah, gini maksudnya yang saya jelaskan tadi, tidak harus dikurangi, meskipun ditambah kalau hasilnya 0 boleh. Nah, seperti ini, kalau kita kurangi hasilnya malah 2, nanti nggak ketemu. Coba kita jumlah, ini tadi kalau dikurangi ketemunya 2B, tidak 0. Bagaimana kalau kita jumlah? Coba kita jumlah. Jadi 1B ditambah negatif 1B, ini positif, 1B ditambah negatif 1B, ini positif sama negatif, menang negatif ya, berarti 1B dikurangi 1B 0. Nah, ini dijumlah jadi hasilnya 0, berarti ya dijumlah saja. Nah, seperti itu, jadi tidak harus dikurangi. Oke, kita jumlah, berarti A tambah A sama dengan 2B. Kok 2B? A tambah A sama dengan 2A. Ini tadi hasilnya 0 ya. Plus 1B ditambah negatif 1B, 0. Sama dengan 11 tambah 5, 16. Jadi 2A tambah 0, 2A sama dengan 16. Jadi A sama dengan 16 bagi 2. Ketemunya 8. A nya sudah ketemu. Sekarang kita substitusikan nilai A sama dengan 8 ke salah satu persamaan. Kita simpan A sama dengan 8 nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan kedua, A dikurangi B sama dengan 5. Oke, jadi nilai A nya ini dimasukkan di sini. A nya diganti 8, dikurangi B sama dengan 5. Jadi negatif B sama dengan 5. 8 nya pindah ruas jadi negatif. Negatif B sama dengan 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Jadi negatif B sama dengan negatif 3. Kedua ruas dikalikan negatif 1 biar positif. Jadi B sama dengan 3. Jadi hasil bilangan terbesar antara dua bilangan tersebut jika dikalikan 3, angka yang pertama itu 8A, A nya 8, B nya 3, berarti besar 8 ya. A sama dengan 8, B sama dengan 3, berarti
8 lebih besar daripada 3, berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, seperti itu. Oke, ada contoh lagi, tetap di metode gabungan. Contoh soal. Di suatu peternakan terdapat 32 hewan ternak yang terdiri dari ayam dan kambing. Diketahui jumlah kaki hewan ternak yang di peternakan berjumlah 88. Kaki hewan ternak berjumlah 88. Tahu maksudnya ya? Banyak sekali Pak kakinya. Maksudnya dijumlah. Jadi kaki kambing kan ada 4, terus kaki ayam ada 2. Jadi kaki kambing semuanya, maksudnya bukan hanya satu, semuanya dijumlah ditambah dengan kakinya ayam, itu jumlahnya 88. Nah, seperti itu, bukan kakinya jumlahnya 88. Oke, jumlah ayam yang ada di peternakan adalah, yang ditanya adalah jumlah ayam. Oke, kita jawab. Oke, yang diketahui jumlah ternak itu 32, terdiri dari ayam dan kambing. Nah, jumlah kaki ternak, jumlah kakinya ya, semuanya itu dihitung ada 88. Kakinya ayam itu kan 2, terus kambing ada 4. Oke, misal ayam itu A, kambing adalah K, biar mempermudah. Oke, kita tulis di PLDV nya, maka A ditambah K, ayam tambah kambing, itu jumlahnya 32. Dan 2A, 2 itu artinya kakinya ya, A itu ayam, jadi kakinya ayam kan 2, berarti 2A, ditambah kakinya kambing kan 4, berarti 4K sama dengan 88. 4K, 4000 lah Mbak, bukan 4000. 4K, hanya ini ya, ini bukan ribu, variabel K itu di sini maksudnya. Kalau followers, nah ribu itu maksudnya 4K, 4000. Oke, sudah jadi sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini persamaan 1 A tambah K sama dengan 32, persamaan 2 2A tambah 4K sama dengan 88. Sekarang kita eliminasi A. Eliminasi A. Boleh eliminasi K, terserah. Di sini koefisiennya 1 dan 2, berarti kita balik aja ya. Yang atas ini koefisiennya 1, berarti dikali 2. Karena bawah ini 2. Yang persamaan kedua ini koefisiennya 2, berarti kali 1, biar adil. Oke, sekarang kita kalikan A kali 2, 2A, K kali 2, 2K plus 2K ya, sama dengan 32 kali 2, jadi sama dengan 64. Sekarang yang bawah semuanya dikali 1, berarti tetap ya, tidak ada perubahan. 2A kali 1, 2A, 4K kali 1, 4K sama dengan 88 kali 1, tetap 88. Biar 0 ya dikurangi, 2A kurangi 2A kan 0, jadi dikurangi 0. 2K kurangi 4K, negatif 2K. 64 kurangi 88, negatif 24. Jadi negatif 2K sama dengan negatif 24, K sama dengan negatif 24 dibagi negatif 2, ketemunya 12. Jadi K nya ketemu 12. Jumlah kambing ya, kambingnya ada 12. Oke, kita simpen kambingnya, jumlahnya 12. Kambingnya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan ini
biar mudah. Kita cari persamaan yang mudah aja ya biar ngitungnya cepet. A ditambah K. Nah, di sini ada K, berarti nanti diganti 12 ini. Jadi A ditambah 12 sama dengan 32. Berapa? Angka berapa kalau ditambah 12 sama dengan 32? A sama dengan 32 dikurangi 12. Jadi A-nya sama dengan 20. Jadi ayamnya 20, kambingnya 12. Karena yang ditanya jumlah ayam, berarti 20 ekor. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir, contoh soalnya. Hasil penyelesaian SPLDV berikut adalah, nah ini dalam bentuk pecahan ya. 2X per 3 ditambah Y per 3 sama dengan 1. Yang persamaan kedua 3X per 7 dikurangi Y per 7 sama dengan 1. Oke, kita menghilangkan penyebutnya. Biar hilang, kita kalikan penyebutnya yang ada di situ. Kita jawab, kita tulis lagi SPLDV-nya. Kalau penyebutnya ini 3, berarti kita kalikan 3 biar hilang penyebutnya. Oke, biar cepet kita coret aja ya. Ini bisa dicoret. Berarti 3-nya ini dicoret, ini juga. Terus hasilnya, ini kan hasilnya 3 dikali 2X dibagi 3. Nah, seperti itu. 3 kali 2X itu 6X dibagi 3, ketemunya 2X. Ya, tetap saja ini ya hasilnya. Maka kita coret saja sama hasilnya. Jadi 2X plus Y sama dengan 3. Pak, ini kok nggak dicoret? Ya dikali kan. Ini tidak ada penyebutnya. Satunya ini tidak ada penyebut, berarti dikali. Ini aslinya dikali, cuma dibagi lagi 3. Jadi dicoret saja biar cepat. Jadi 2X plus Y sama dengan 3. Seperti itu. Oke, sekarang yang bawah berarti dikali 7 karena penyebut di sini 7. Sama, langsung saja dicoret ya. Berarti tinggal 3X dikurangi Y sama dengan 7. Nah, seperti itu. Sudah jadi SPLDV ya. Maka kita bisa eliminasi. Eliminasi Y. Kenapa eliminasi Y? Karena Y-nya ini koefisiennya sudah sama, yaitu 1. Kalau sudah sama, tidak usah dikalikan kayak tadi ya, dikali biar sama. Boleh sih, tapi ya itu kerja 2 kali. Sudah sama kok disamakan lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi langsung kita kurangi saja. Kita tulis SPLDV-nya. Oke, kita cek apakah kalau dijumlah atau dikurangi itu sama dengan 0. Nah, kita cek. Karena ini ada positif dan negatif. Oke, misalkan dikurangi ya. Misalkan ini saya kurangi, ini hasilnya. Jadi plus 1Y dikurangi negatif 1Y. Hasilnya 2. Kalau dijumlah 1Y ditambah negatif 1Y sama dengan 0. Nah, yang hasilnya 0 mana? Nah, yang ini kan berarti dijumlah. Ini dijumlah. Berarti kita jumlah. Oke, 2X tambah 3X, 5X ya. Ini hasilnya 0 ya tadi. 1Y ditambah negatif 1Y. 0. Sama dengan 3 tambah 7, 10. Jadi 5X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 bagi 5. Ketemu 2. Jadi X-nya 2. Oke, kita substitusikan nilai X sama dengan 2-nya ke salah satu persamaan. Pak, apa boleh saya substitusikan nilai X sama dengan 2-nya ke
persamaan yang pecahan ini? Ya boleh saja, tapi sampai ngitungnya ya agak rumit kan. Daripada rumit ya ini aja yang tidak pecahan, lebih mudah. Kenapa cari yang sulit? Nah seperti itu. Oke, misalkan saya substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 3. Di sini kita lihat yang x, di sini ada x-nya 2x, berarti x-nya diganti 2 nanti. Jadi 2 dikali x-nya karena sudah ketemu tadi, berarti kita masukkan di sini. Jadi 2 kali 2 ditambah y sama dengan 3. 2 kali 2 4 ditambah y sama dengan 3, berarti y sama dengan 3 dikurangi 4, y sama dengan negatif 1. Nah seperti itu. Jadi hasil penyelesaiannya adalah x-nya 2 dan y-nya negatif 1. Nah seperti itu. Oke, dari beberapa metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tadi, tidak harus kalian kuasai semua. Jadi kalian pilih salah satu saja yang menurut kalian mudah. Nah itu bisa kalian pakai. Saya sarankan kalau pakai grafik, ya tadi tidak semua soal SPLDV bisa diselesaikan dengan metode grafik. Kalau kalian pakai substitusi silakan, pakai eliminasi keduanya silakan, terserah. Jadi yang penting kalian paham. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar terus.